Tiba saatnya kita akan membahas mengenai struktur khotbah dari kitab bergenre surat-surat. Bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, di dalam channel kita, Bridging Presentasi. Rekan-rekan hamba Tuhan, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai struktur khotbah di dalam genre surat-surat. Sebelum kita menuju kepada genre surat-surat, izinkan kita untuk membahas terlebih dahulu secara singkat tentang struktur kitab surat-surat. Di dalam episode kita yang lalu atau video kita yang lalu, kita sudah bahas tentang struktur kitab surat-surat itu. Secara cepat, kita akan membahas mengenai struktur kitab surat-surat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Yang pertama, biasanya dia dimulai dari pengenalan atau salam. Kedua, isinya pengajaran teologis atau pengajaran doktrinal. Kemudian ada penerapan praktis, koreransi atau peringatan, ada penghiburan dan dorongan, dan ditutup dengan doa atau salam penutup. Demikian struktur kitab di dalam teks kitab surat-surat, meskipun ada banyak variasi di dalamnya. Tetapi keenam unsur ini biasanya ada dan selalu menghiasi penulisan Paulus di dalam kitab surat-suratnya, baik kepada jemaat dan kepada pribadi. Bagaimana dengan struktur khotbah dari kitab surat-surat? Kita bisa melihatnya yaitu bagian pendahuluan. Apa yang harus ada di bagian pendahuluan? Yaitu pertama, dia berisikan tentang pengenalan terhadap teks yang akan kita khotbahkan, latar belakang teks yang akan kita khotbahkan. Yang kedua, di dalamnya bisa berisikan latar belakang singkat mengenai penulis, penerima surat, hingga konteks historis dari kitab yang akan kita khotbahkan. Yang ketiga, biasanya berisi tentang pentingnya memahami konteks surat-surat yang terkandung di dalam teks bacaan kita. Yang keempat, ada penyataan tujuan khotbah dan apa yang akan kita bahas. Dari pendahuluan ini, kita sudah bisa menemukan bahwa kita sudah berbicara mengenai masa lalu, yaitu mengenai si penulis, penerima surat, konteks historis, bahkan pengenalan teks yang akan kita khotbahkan. Ini yang disebut dengan pesan khotbah. Maaf, maksud saya pesan teks yang ada. Atau orang sering juga menyebutnya sebagai pesan amanat teks yang ada. Tetapi di dalam bagian pendahuluan, pengkhotbah mengajak, mendorong kepada pendengar, pada jemaat, untuk memahami apa yang menjadi pesan khotbahnya. Baik itu memahami apa yang terkandung dan tujuan dari khotbahnya. Jadi kita sudah mulai menyimpulkan, membuat sebuah kalimat preposisi sehingga jemaat mulai tahu arah kemana si pengkhotbah tersebut akan membawa, mengetahui apa yang menjadi permasalahan, dan mengetahui solusi dari apa yang akan dibahas. Berupa apa? Bisa bermacam-macam. Ini variasi dari si pengkhotbah. Di bagian kedua, kita akan dipaparkan tentang teks. Biasanya karena ini bersifat
argumentasi, bersifat logis, dan bersifat teologis, maka pemaparan teks ini perlu untuk kita lakukan. Di dalam pemaparan teks itu, maka ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Perhatian pertama kita adalah penjelasan ayat demi ayat atau pasal demi pasal yang akan kita khotbahkan secara konteks dekat. Yang kedua, pemaparan pengajaran teologi atau doktrinal yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, tentang bagaimana ajaran tersebut bisa memiliki kandungan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau di dalam konteks masa kini. Jadi di dalam pemaparan teks, kita mulai berbicara mengenai analisa teks, baik secara konteks dekat dan konteks jauh, secara khususnya di dalam konteks dekat. Tetapi di dalam hal itu mulai kita tarik doktrinal sehingga kita bisa membawa jemaat, membawa transisi kepada poin yang ketiga ini, yaitu aplikasi secara praktis. Penerapan teologia di dalam kehidupan sehari-hari. Instruksi yang bersifat lebih konkret terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Kemudian kita mulai berbicara juga mengenai iman Kristen di dalam keterlibatan secara aktif di dalam gereja, di dalam pelayanan gereja, di dalam kehidupan sosial. Dan aplikasi praktis ini yang akan membawa kita supaya membawa peran gereja, membawa peran kita sebagai garam dan terang dunia. Dan yang keempat, kita perlu membawa sebuah peringatan tetapi juga dorongan harapan. Yang ketiga, yang keempat ini akan memberikan kepada kita peringatan, teguran jika ada perilaku yang tidak sehat yang perlu kita koreksi. Yang keempat, membawa semangat, membawa dorongan kepada jemaat supaya tetap teguh, berjuang, tetap beriman, tetap setia, berperan aktif untuk memperluas kerajaan Allah. Di bagian yang keempat, barulah kita berisi penutup. Apakah isinya penutup itu? Yaitu ringkasan dari pesan utama yang disampaikan dalam khotbah. Ajakan untuk merenungkan dan menerapkan pesan itu di dalam kehidupan Kristiani secara pribadi. Jadi strukturnya poin ketiga dan poin keempat, aplikasi praktis dan peringatan dan dorongan, bisa divariasi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau belajar tentang struktur khotbah, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan menyaksikan seri pelajaran kita dengan judul struktur khotbah. Di sana dipaparkan secara lebih detail mengenai struktur khotbah. Anda bisa memilih struktur khotbah yang tepat, tetapi kita sudah tahu bahwa struktur khotbah bergenre kitab surat-surat itu selalu bersifat logis, argumentatif, dan teologis. Jadi lebih tepat dia bersifat argumen. Atau lebih kenal kalau di dalam dunia homiletika, mereka menggunakan struktur PIA atau Three Sermon Point. Ya, namanya Three Sermon Point, visi poin. Di dalam poin itu poin, penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi, tetapi bisa lebih dari 3 poin, tetapi namanya 3 point. Baik, kita mencoba melihat contoh yang sudah saya siapkan di dalam slide untuk melihat penerapannya di dalam khotbah kita. Oke, judul khotbah kita
yaitu hidup sebagai korban yang hidup, yang korban hidup yang hidup. Ya. Ini khotbah tentu Anda tahu dari mana diambil. Saya menggunakan contoh yang paling mudah supaya kita bisa memahami bagian ini. Bagian yang pertama tentu berisi salam atau pembukaan. Di bagian yang awal tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memuat tentang pengenalan terhadap teks yang akan kita khotbahkan, latar belakang sikat penulis, penerima sulit, penerima surat, konteks historis, pentingnya pemahaman konteks surat, dan penyataan tujuan khotbah. Mari kita melihat dan mengaplikasikannya di dalam khotbah kita. Bagian pendahuluan saya mulai dengan kata-kata saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita merenungkan bersama firman Tuhan yang terkandung dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya pada pasal 12 ayat 1 hingga ke-12. Pada pasal ini sudah kita selesai membacanya, lalu kita membacanya. Kita menemukan apa yang disebut dengan tujuan khotbahnya. Pada pasal ini kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya hidup kita sebagai korban hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Firman ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memberi dorongan, peringatan yang mendalam bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita telaah bersama-sama pesan yang terkandung dalam teks ini. Maka tujuan khotbah kita diajak untuk merenungkan tentang persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, pemaparan teksnya adalah pada ayat pertama dari pasal 12 ini memberikan sebuah panggilan yang jelas kepada kita sebagai orang percaya. Apakah panggilan itu? Yaitu untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang rasional. Ini bukanlah panggilan untuk melakukan pengorbanan fisik semata yang bersifat ekstrim, tetapi lebih kepada pengabdian total kepada kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup bagi Allah, kita menolak untuk hidup sesuai dengan kehendak dunia. Tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Pemaparan teks ini membawa kepada kita tentang tujuan teks yang ada, tentang pesan teks, sekaligus membawa kepada kita tentang aplikasi kehidupan sehari-hari. Apa aplikasinya? Hidup yang berkenan kepada Allah. Salah satu aplikasi praktif dari panggilan ini adalah dengan memperhatikan kualitas hidup kita sehari-hari. Seperti tindakan, perkataan, pikiran yang harus direnungkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus bertekad untuk hidup kudus yang berkenan dalam segala hal, baik di dalam hubungan dengan sesama dan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita akan berbicara mengenai transformasi pikiran. Paulus juga menegaskan pentingnya transformasi pikiran dalam hidup kita. Kita tidak boleh lagi hidup seperti dunia ini, tetapi pikiran itu harus diperbarui oleh firman Allah. Hal ini menuntut kita untuk terus belajar, merenungkan, dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran kita diperbaharui, kita akan mampu menguji dan memahami kehendak Allah yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Itu poin yang kedua. Poin kita yang ketiga adalah penggunaan karunia. Setiap orang percaya diberkati dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Aplikasi praktis dari pengajaran ini adalah dengan mengenali penggunaan karunia yang diberikan supaya Tuhan memuliakan dan melayani sesama. Kita tidak boleh membandingkan karunia kita terhadap orang lain, tetapi harus bersukacita bahwa pelayanan yang diberikan itu kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi peringatan baik dorongan meskipun panggilan ini mulia, kita harus patut diingat
bahwa kita hidup sebagai korban hidup bagi Allah tidak selalu mudah. Ya, Paulus sendiri mengingatkan kita bahwa kita akan diuji, diperhadapkan dengan berbagai tantangan mengikuti Kristus. Namun kita tidak pernah jalan sendiri. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, memberi kekuatan, penghiburan di dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, mari kita teguh, tidak goyang dalam iman. Kita terus mempersembahkan diri kita sebagai korban persembahan hidup. Bagian penutupnya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima panggilan ini dengan hati yang tulus dan tekun. Mari kita hidup sebagai korban hidup yang hidup bagi Allah dengan mempersembahkan diri secara total. Dalam hidup ini, kita mengalami transformasi yang luar biasa. Kuasa firman-Nya, dan kita akan menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Semoga kasih karunia-Nya Allah senantiasa menyertai kita. Itu adalah contoh di dalam kita mulai menerapkan bagian struktur khotbah yang ada. Di dalam struktur khotbah yang ada, kita harus memberi ada unsur-unsur tersebut. Unsur apa? Yaitu unsur pemaparan teks, unsur aplikasi praktisnya, memberi semangat, memberi dorongan, juga bagian penutup. Di bagian yang saya khotbahkan tadi, di sana ada bagian-bagian praktis yang harus dikerjakan. Apakah itu? Yaitu bagian transformasi pikiran, transformasi karunia, dan juga dua. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah dimunculkan dengan transformasi pikiran dan penggunaan karunia. Itulah dua poin yang harus kita kembangkan. Tentu di dalam transformasi pikiran, kita harus menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lebih mengena dengan kehidupan jemaat yang ada. Demikian juga penggunaan karunia. Ternyata transformasi pikiran itu secara intern, tetapi penggunaan karunia itu secara jemaat. Di bagian itu kita harus secara praktis memberi, mengembangkannya, di tengah pergumulan yang ada. Apakah pergumulan yang ada di dalam kehidupan jemaat? Kita terus harus mentransformasi pikiran itu kepada Kristus, menggunakan karunia itu kepada Kristus yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, semua khotbah kita diarahkan kepada sebuah perubahan hidup kepada Kristus Yesus. Selain struktur-struktur yang ada, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menerapkannya itu secara khusus. Nah, ada satu video yang akan saya ungkapkan secara utuh di dalam link YouTube kita, bagaimana menerapkannya tentang khotbah PIA. Sehingga kita benar-benar semakin kreatif di dalam mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Tetapi di dalam video kita, di dalam pelajaran kita hari ini, dan kita mencoba menutup pelajaran ini dengan apa saja sih yang bisa membuat khotbah bergenre surat-surat itu lebih bisa diterima oleh jemaat. Mari kita melihat aplikasinya ya. Contoh yang lebih Nah, inilah ide-ide kreatif yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika membahas kitab, mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Di dalamnya mungkin ide kreatif itu berupa drama. Nah, ini bisa kita gunakan supaya kita langsung mengena di dalam khotbah kita. Ya, penggunaan beberapa anggota jemaat itu bisa menolong kita, menolong hamba-hamba Tuhan, supaya terlihat bagaimana emosi Paulus ketika menulis surat itu kepada jemaat, dan bagaimana emosi jemaat ketika menerima surat dari Paulus.
Nah, ini akan menggugah sebuah perhatian, menancapkan sebuah kreativitas. Memang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan. Sehingga ada faktor emosi yang melibatkan jemaat. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali, bahwa memang kitab surat-surat mengandung unsur logis sistematis dan begitu sangat struktur, tetapi faktor emosi itu sangat tetap ada di tengah-tengah bagaimana Paulus menulis kitab-kitabnya kepada jemaat dan kepada pribadi. Drama itu bisa kita gunakan untuk menolong kita mengefektifkan khotbah-khotbah kita. Yang kedua, meditasi berjalan. Maksudnya adalah kita membaca pelan-pelan dan membiarkan pesan rohani itu berjalan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Jadi kita membacanya secara perlahan-lahan, meresapi, dan itu tentu faktor pengkhotbah begitu sangat-sangat diperlukan. Faktor-faktor latihan itu sangat diperlukan. Atau mungkin kita bisa membutuhkan orang-orang lain untuk kita bisa membaca, merasakan, ikut hanyut dalam pembacaan tersebut. Pameran seni visual itu juga bisa menolong kita. Kita perlu memasang beberapa gambar di arah masuk gereja kita, sehingga ini bisa membawa sebuah visual, sesuatu yang lain. Tentu ini bisa kita lakukan. Khotbah-khotbah bersifat tematik, ini yang sering kali kita lakukan di tengah-tengah jemaat kita. Khotbah berseri, begitu, ini akan menolong kita. Juga studi Alkitab secara interaktif, itu juga akan menolong, merupakan sebuah bagian tersendiri, di mana kita melakukan ide kreatif. Tentu banyak sekali di dalam YouTube, di dalam website-website tertentu yang menampilkan, menyediakan penggunaan multimedia yang ada, video-video yang ada, supaya itu bisa ditampilkan di tengah jemaat yang sedang kita layani. Dan yang terakhir adalah pelayanan kreatif. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian-bagian ini akan sangat menolong kita untuk kita semakin kreatif di dalam mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat, terutama surat-suratnya Paulus. Dengan kita mengkhotbahkan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru di tengah-tengah jemaat kita, tentu akan membawa suasana nuansa yang berbeda, dan itu akan membawa efek perubahan, transformasi di dalam diri jemaat. Tentu pekerjaan Roh Kudus, doa, pengalaman pribadi dalam diri pengkhotbah tidak bisa mewakili khotbah yang hidup, yaitu diri kita sendiri. Saya rasa pelajaran ini akan sangat menolong kita untuk kita mengkhotbahkan kitab berjenis genre surat-surat. Kita akan masuk di dalam sesi-sesi yang lain, di dalam genre Amsal dan perumpamaan. Saya berdoa, kiranya video ini akan membuka wawasan, menolong kita secara kreatif sebagai hamba Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, ingin bertanya, ingin memberi masukan terhadap video ini, silakan. Dengan senang hati kami, saya secara koordinatornya, akan membantu para Anda semua untuk memberi jawaban tentang permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi di dalam berkhotbah, secara khususnya di dalam genre surat-surat. Saya, Pendeta Audi Octavian Senas, dengan senang hati mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.